Akbar semuanya. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Wah, keren nih. Hari ini kayaknya semuanya para berbahagia semuanya ya. Amin ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Minggu kemarin baru saja kita melaksanakan kegiatan seminar, yaitu FOF. Apa itu FOF? Foundation of Faith. Bicara tentang apa di sana? Tentang utang, tentang fondasi. Fondasi apa? Fondasi keimanan. Ya, di sini ada tuh. Ya, tentang fondasi keimanan. Nah, gimana nih materinya kemarin? Asik apa asik? Asik ya. Bahagia ya setelah mendapatkan materi kemarin ya. Yang merasa bahagia mendapatkan materi kemarin, angkat tangan kanannya, katakan saya. Yang merasa bersyukur, angkat tangan kirinya, katakan saya. Masya Allah ya. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah melaksanakan seminar Foundation of Faith ya. Nah, di sana dibahas tentang masalah utang, masalah riba ya. Kemudian kita mulai sadar, insya Allah ya. Dan kita tidak lagi mau mengulangi hal tersebut. Nah, pada waktu saat kita sebelum mengikuti seminar, kata Coach Iwan, baterainya berapa persen? Sebelum berapa? 10%. 10%. Ya, setelah menerima materi kemarin, sekarang berapa persen? 100%. Pertanyaan saya, kira-kira kalau sudah 100%, kemudian Bapak Ibu pulang, lalu berinteraksi kembali kepada masyarakat di sekitarnya, kira-kira baterainya akan kurang nggak? Kurang ya. Maka di sini tugas kita adalah untuk menjaga baterai tersebut, kita cas lagi supaya tetap 100% ya. Karena kalau kita banyak berinteraksi di luar dan kita sadar bahwa orang-orang di luar sana itu tidak semuanya mempunyai pemikiran yang sama terhadap kita yang sudah belajar tentang Islam. Dan berkenaan dengan itu juga saya mengucapkan selamat kepada Anda semuanya. Selamat atas apa? Wah, bingung nih. Kayaknya lupa nih materi kemarin ya. Karena udah mulai ditagih ya. Sudah mulai masuk lagi, Pak, pembayarannya udah jadi tempo nih hari ini nih. Gimana nih? Udah siap belum nih? Kalau nggak Bapak saya bunuh nih. Mulai terganggu lagi jiwanya ya. Selamat atas apa? Islam sejati. Selamat, Anda sudah jadi muslim yang sejati. Karena sebelumnya kita adalah muslim turunan ya. Karena kita muslim turunan, orang tua kita bilang, "Nak, besok kamu sholat." Suruh puasa. Pada waktu yang bersamaan juga kita lihat saudara seiman kita, saudara Islam kita, bapak atau paman kita, ternyata dia juga melakukan hal yang salah, maksiat. Misalkan ngambil riba gitu ya, nipu orang, riswah. Karena kita Islam turunan, akhirnya kita ikut-ikutan ya. Nah, setelah kita terima materi kemarin, maka kita sudah punya fondasi dan insya Allah tidak akan terganggu lagi oleh hal-hal yang berbau maksiat. Nah, itulah perjalanan hidup kita ya. Yang tadinya kita muslim turunan, setelah itu kita menjadi muslim yang sejati. Itulah dinamika perjalanan hidup kita. Nah, berkenaan dengan itu juga saya akan membawakan sebuah materi tentang pentingnya perjalanan hidup kita ini ya. Namun sebelum masuk ke materi itu, saya ingin membuat satu kesepakatan dulu nih ya. Apa itu kesepakatan? Nanti pada waktu saya menjelaskan materi ini, saya akan sapu nih dari belakang sampai depan. Saya akan lihat kalau teman-teman ada yang sudah mulai seloyong-seloyong ya. Udah mulai ngangguk-anggukan ya. Karena rasa cinta dan kasih sayang kita kepada teman kita, kepada saudara kita, kita harus ingatkan dia dengan cara apa? Takbir. Jadi kalau saya bilang takbir, semuanya langsung tepuk pundak sebelah kanannya, teriak Allah. Kita coba bisa? Takbir. Ya, oke, karena udah sepakat, kita akan buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua diberikan nikmat oleh Allah ya. Diberikan nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat.
Dan dengan nikmat-nikmat tersebut kita semua bisa hadir di sini. Insya Allah ini akan menjadi pahala jariah buat kita. Dan dengan harinya kita di sini, insya Allah Allah bukakan jalan kehidupan kita yang tadinya sulit, diberikan kemudahan-kemudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, kepada Nabi kita, Nabi Agung ya, seorang revolusioner, seorang pegawai yang tidak pernah digaji, dan kemudian beliau juga adalah seorang guru tanpa sertifikasi. Bahkan beliau juga adalah seorang pejabat tanpa demokrasi. Dia adalah Nabi kita yang bergelarkan Rasulullah SAW. Insya Allah beliau selalu merindukan dan mengkhawatirkan tentang keadaan kita umatnya. Dan insya Allah kita pun akan merindukan beliau. Semoga kelak di yaumil kiamah nanti kita semua umatnya akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke materinya ya. Sebelumnya perkenalkan, saya tadi sudah disebut, masih ingat ya? Saya Bang Roy ya, asalnya dari Lampung, tinggalnya di kota Depok. Istrinya satu. Nah, mulai nih ada yang ngompor-ngompor ini. Kalau udah ngomong istri satu, ada yang ngompor-ngompor ini. Suka bener ya. Istri satu dan anak saya alhamdulillah ada 3. Kalau udah ngomong istri, paling rese nih. Pesanan mau nambah. Pesanan mau nambah katanya. Tenang kok, tenang. Setelah materi ini, nanti kita diskusi di belakang ya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Rame nih. Kalau udah ngomong istri, rame nih teman-teman ya. Yang baru-baru kasihan nanti bingung dia. Baik, Trusty ya, semangat dakwahnya, amanah bisnisnya. Mau kita coba dulu biar panas? Coba ya. Trusty. Allahu Akbar. Satu lagi. Trusty. Belum ada koreografi apa sih namanya? Kalau saya bilang Trusty, teman-teman kedentangkan susah nih ngomongnya. Ini harus pakai mic ini nih kita nih. Jadi kalau saya bilang Trusty, kedua tangannya bersatu gitu ya. Bersatu dalam jamaah, kemudian ikat kayak gini ya. Bersahabat dalam dakwah, Allahu Akbar. Coba ya. Trusty. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik Bapak Ibu. Kita buka ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. 1 jam ke depan, mudah-mudahan waktunya cukup. Kita akan membahas materi tentang perjalanan hidup manusia. Seperti kemarin ya. Sebelumnya kita ngeriba, utang sana sini, ada waktunya kita sedih, ada kala waktunya kita bahagia. Bahkan hidup ini akan selalu mengalami beberapa episode. Saat ini episodenya mungkin Bapak Ibu lagi senang, lagi bahagia karena baru terima materi kemarin ya. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ini kita akhirnya menemukan arah di dunia yang penuh dengan distraksi. Kita sudah punya tujuan ya, kita sudah pikirkan tujuannya, namun pada kenyataannya, pada praktek di lapangannya kita menemukan banyak distraksi. Akhirnya tujuan kita yang sebenarnya mulai terlupakan. Kita sibuk ngurusin bisnis ya, sibuk ngurusin utang piutang, kita ingin bahagia, kita ingin sukses. Akhirnya tujuan yang sebenarnya mulai terlupakan. Bahkan sebuah perjalanan ini adalah sebuah ekspedisi menuju tujuan akhir. Nah, di sini ada video ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti pernah merencanakan waktu untuk berlibur ya. Pernah merencanakan suatu perjalanan untuk pergi berlibur. Contohnya ya. Misalkan ini kan baru bulan Agustus ya. Kemudian akhir tahun nanti Desember masih ada waktu berapa bulan? 4 ya. Ada waktu 4 bulan. Dalam waktu 4 bulan ini Bapak Ibu sudah merencanakan untuk bepergian, untuk berlibur. Contohnya kita anggaplah Pantai Anyer. Ya. Waktu yang masih ada 4 bulan ini Bapak Ibu sibuk ya mempersiapkan segala sesuatunya untuk pergi berlibur. Yang padahal itu adalah kehidupan sehari-hari kita. Ya.
Kita sudah siap dengan segala macamnya, kemudian kita persiapkan kendaraannya, lalu rutenya kita mau ke sana atau lewat mana, semuanya kita bikin sebaik mungkin, serapi mungkin, bahkan termasuk bekal-bekalnya pun kita persiapkan. Itu kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita yang sebenar-benarnya? Ya, nah di sini ada video, kita saksikan dulu ya, saya akan putar videonya. Tujuan hidup ini sangat penting, karena hidup kita di dunia ini hanya untuk mencapai tujuan hidup kita. Kebanyakan kita menjadikan harta, tahta, dan wanita sebagai tujuan hidup. Lihat mereka yang telah mempunyai semua itu. Memang benar, mereka mendapatkan kesenangan, namun mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya, mereka memilih untuk menyudahi hidupnya. Kini sudah jelas sahabatku, bahwa harta, tahta, dan wanita tidak dapat membeli kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa tujuan kita diciptakan ialah untuk beribadah kepadanya, menaati segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Inilah tujuan hidup seorang muslim yang akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, dari video ini kita bisa ambil sebuah pelajaran ya, bahwa kita ini sebetulnya punya tujuan yang sebenarnya. Namun karena kita mengalami banyak distraksi, kita sibuk ngurusin bisnis, kita ingin menjadi orang yang sukses, ingin bahagia, lalu akhirnya tujuan kita yang sebenarnya menjadi terlupakan, menjadi distraksi ya, silau ya. Nah, di sini dijelaskan ada kita itu terkadang terlalu fokus dengan kehidupan di dunia ini. Kita mengejar bisnis, mengejar harta, ya, mengejar apa lagi? Harta, tahta, dan wanita. Ini yang bikin orang menjadi sering buta. Ya, kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Kita ingin menjadi orang yang sukses. Padahal tadi dijelaskan, ternyata sukses itu tidak mampu untuk membeli kebahagiaan. Saya mau tanya nih Bapak Ibu semuanya. Apa perbedaan antara sukses dan bahagia? Ada yang tahu? Sukses itu adalah sesuatu yang memang harus nampak di mata dunia. Itu sukses. Dan sukses itu butuh validasi manusia. Berbeda dengan bahagia. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan kesuksesan, maka tinggalkanlah agama. Nggak usah pakai agama Bapak Ibu ya, kalau mau sukses tinggalin agama. Karena agama akan menghalangi Anda untuk mendapat kesuksesan tersebut. Ketika Anda mau berbisnis, butuh modal ya kan, lalu pinjam ke si abang ya. Kemudian biar proyeknya lancar, pakai riswah ya. Nah, kalau kita pakai agama itu kan dilarang. Akhirnya apa? Nggak bisa mendapatkan kesuksesan tersebut. Maka kalau mau hidup sukses, tinggalkan agama. Siap tinggalkan agama? Bahaya ya. Nah, kalau Anda ingin hidup bahagia, mutlak butuh agama. Karena agama yang akan membimbing Anda ya. Nah, orang hidup yang bahagia itu tidak butuh untuk validasi manusia. Manusia tidak perlu tahu kalau dia bahagia. Dan dunia pun juga tidak perlu tahu kalau dia bahagia. Ya. Manusia tidak perlu tahu, yang tahu tentang bahwa dia sedang bahagia hanya dirinya dan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, tinggal kita nih mau pilih sukses atau mau pilih bahagia. Yang mau bahagia ada? Yang mau sukses? Masih bingung. Kita sih maunya sukses dan bahagia ya, benar gitu ya. Tapi itu kan mau kita, maunya Allah belum tentu ya kan. Nah, pada kenyataannya teman-teman semuanya, banyak orang yang di puncak kesuksesannya, baik itu pengusaha dunia maupun artis dunia, setelah dia mendapatkan kesuksesan tersebut, ternyata dia malah mengalami depresi. Hingga akhirnya bunuh diri. Sama seperti yang di video tadi. Bahkan masyarakat Korea itu hampir 1000 lebih yang sudah di puncak kesuksesannya, ternyata dia mengalami depresi dan akhirnya memilih jalan untuk bunuh diri. Berbeda dengan orang bahagia. Sekarang kita mau tanya nih, ciri orang bahagia itu seperti apa sih? Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang tidak bersedih hati dan tidak merasa kekurangan.
yaitu orang yang mempunyai sifat qanaah, yang merasa cukup, ya. Nah, pada kenyataannya, kalau kita hanya mengajarkan sebuah kesuksesan dunia, ketika kesuksesan itu sudah kita dapati, pernah nggak teman-teman nih? Misalkan saya pengen banget punya motor. Taruhlah motor yang mahal sekarang ini, yang kelas middle NMAX lah ya. Pengen punya motor NMAX. Setelah motor NMAX itu kita dapati, sehari 2 hari mungkin kita merasa senang, merasa bahagia. Tapi setelah 1 bulan, 1 tahun kemudian, itu seperti tidak berarti lagi buat kita. Karena kita mengejar kebahagiaan yang semu. Nah, mengapa hidup terasa hampa? Kesenangan demi kesenangan dikejar, tapi hidup tetap terasa hampa. Mengapa? Karena kesenangan dunia itu fana dan tak selalu ada. Kemarin pengen banget nih merintis sebuah usaha, sebuah bisnis. Setelah bisnis tersebut mencapai kesuksesan, bagus, berjalan dengan baik, dengan rapi ya. 1 bulan kita merasa senang, merasa bangga. Ya. Tapi setelah kesuksesan tersebut kita capai, ternyata biasa-biasa aja. Lalu pengen lagi, naik lagi levelnya. Kalau perlu bikin lagi cabang 1 lagi. Bikin lagi. Dan itu akan terus membuat kita sampai akhirnya kita melupakan tujuan akhir kita. Kita sibuk ngurusin dunia. Sibuk ngurusin bisnis kita. Akhirnya apa? Kita coba ambil utang sana, ambil utang sini ya. Sampai akhirnya kita masuk ke dalam kubangan kemaksiatan. Berjalan tanpa tujuan ibarat tersesat. Setiap belokan membuat kita bingung. Setiap kemacetan akan memicu kepanikan. Ya. Karena kita tidak punya tujuan. Ketika kita ditagih oleh debt collector, oleh DC, Pak, utangnya bayar, Pak. Terus kita diintimidasi, diteror. Kemudian keluarga kita pun juga diteror. Ya. Akhirnya memicu kepanikan. Memicu seolah-olah kita tuh kapan ini bisa selesai. Pengen buru-buru cepat selesai gitu ya. Nah, kita akan lihat ada pengembara tanpa arah versus penjelajah yang bertujuan. Perjalanan dengan tujuan, contohnya ada mau ke pantai Santolo Garut. Kondisi tujuan akhirnya indah dan jelas. Kemudian reaksi terhadap rintangan, bertemu hujan, macet, ataupun jalan rusak tidak akan membuatnya berbalik arah. Hasil akhirnya terus bergerak karena daya tarik tujuan yang sangat kuat. Kita punya harapan, kita punya tujuan, punya arah yang sudah jelas, pantai Santolo Garut. Kemudian kita berjalan ke sana, kita sudah persiapkan semuanya, bekalnya, rutenya, segala macamnya di sana gitu kan. Namun di pertengahan jalan ya, kita akan mendapatkan yang namanya rintangan, bertemu hujan, bertemu macet atau jalan rusak, tidak membuat kita berbalik arah. Kenapa? Karena jelas tujuan kita mau kemana. Bahkan selama kita dalam perjalanan sudah kebayang indahnya pantai Garut Santolo ya. Kita sudah memikirkan seolah-olah pantai itu sudah ada, sudah hadir di depan mata kita. Dan kita pun segera ingin cepat sampai ke sana. Ya, karena tujuan akhirnya jelas. Berbeda dengan perjalanan tanpa tujuan. Kondisi tidak tahu arah menuju kemana. Reaksi terhadap rintangan, setiap belokan membuat bingung. Setiap macet membuat panik dan hasil akhirnya hidup terasa hampa. Keluar rumah, kita jalan tanpa arah, tanpa tujuan. Begitu kita ketemu persimpangan, bingung mau kemana ini. Lihat kiri, lihat kanan, lampu merah, bingung. Akhirnya kita masuk ke perboden. Diripit lagi, makin panik lagi. Keluar jalur lagi. Akhirnya memicu kepanikan. Pengen buru-buru selesai, pengen buru-buru cepat kelar. Kalau punya hutang, punya masalah, gimana nih urusannya nih? Saya harus ketemu siapa nih, gimana nih? Bawahnya udah panik aja terus, pengen buru-buru cepat selesai. Karena tanpa tujuan ya. Padahal kita itu sehari-harinya disadarin ataupun tidak disadari bahwa kita itu sedang menempuh suatu perjalanan ya, suatu pergerakan. Di sini Allah berfirman, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya adalah mati, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Yang tadinya kita tidak ada, kemudian kita lahir ke dunia, dari anak-anak, ya, remaja, kemudian dewasa, dan sampai tua, dan akhirnya finishnya di kematian.
sadar ataupun tidak sadar, kita sedang mengalami proses ini. Dan ini tidak bisa kita pastikan. Ada yang berjalan sesuai urutan seperti ini sampai tua akhirnya meninggal. Tapi ada juga yang baru lahir kemarin saat itu juga langsung meninggal. Ada seperti itu? Ada. Bahkan ada seorang dokter yang memvonis pasiennya karena kondisinya yang sudah dengan segala macam penyakit komplikasinya, Bapak kemungkinan dia ngobrol sama keluarganya umurnya nggak lebih dari 3 minggu. Pasien pulang, lalu 1 minggu kemudian pasien datang lagi ke rumah sakit untuk ngecek kondisinya. Sampai di rumah sakit, si pasien bertemu dengan dokter yang berbeda. Kemudian si pasien, keluarga pasien menanyakan, dokter yang kemarin mana, Bu? Oh, Bapak nggak tahu. Dokter yang kemarin itu ternyata mengalami kecelakaan dan langsung meninggal. Nah, jadi posisinya belum tentu orang yang sakit-sakitan itu langsung meninggal. Bisa jadi hari ini kita semua, ya, yang saat ini masih bercanda-canda, yang masih ngobrol, hari kita masih ketemu, pulang dari sini kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu sekalian. Hari itu kalau tidak pernah kita siapkan, kita akan mengalami menjadi manusia yang paling rugi di dunia ini. Bahkan dijelaskan di beberapa riwayat, malaikat maut itu mengintai kita 1 kali 24 jam itu berapa kali? 70 kali melihat kita. Sudah waktunya belum ini? Sudah waktunya belum ini? Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu sekalian, ya. Entah dalam kondisi apa, kita akan meninggal menemui ajal kita nanti. Bahkan ini cerita nyata, ya. Malam Jumat kemarin saya sedang latihan di sini sama Coach Iwan. Tiba-tiba saya mendapat kabar dari istri saya, Pak, kakak ipar kita meninggal katanya. Jam 19.10. Malam Jumat kemarin. Padahal 2 minggu sebelumnya, saya bersama kakak ipar saya itu bercanda ria, ngobrol asik ngalor ngidul kita, ya. Bercanda segala macam terus sampai kita pulang. Dan tiba-tiba dengar kabar meninggal. Saat itu saya melihat jenazah, kebayang sama saya, ya Allah. Saya nggak pernah tahu, ya Allah. Di penghujung akhir hayat saya nanti, entah meninggal dalam kondisi apa, ya Rob. Dan kita berharap pada saat ujung akhir hayat kita nanti, jiwa kita sudah bersih, dosa kita pun dan semua urusan-urusan dunia ini sudah terselesaikan, ya. Di dalam majlis salim ini ada 70.000 malaikat. Silakan Bapak Ibu, ya, sambil mendengarkan materi, sambil panjatkan doanya, hajatnya yang terbaik. Meskipun buat kita sesuatu itu sangat mustahil, tapi bagi Allah tidak ada. Siang dan malam Allah bikin silih berganti, planet bumi dibikin sedemikian rupa untuk berputar. Masa untuk kehidupan kita aja nggak bisa? Pasti bisa, hanya saja tinggal tergantung keyakinan kita, bermohon kepada Allah, ya. Nah, disadari ataupun tidak, kita sedang mengalami suatu perjalanan yang ujungnya kita akan mengalami yang namanya kematian, ya. Kok balik lagi? Nah, kalau tujuan akhirnya sudah jelas, maka kehampaan hidup hilang. Ujian dunia tidak akan membuat kita kehilangan arah. Kalau kita sudah punya tujuannya. Tujuannya kita apa? Surga. Tapi kadang-kadang karena kita yang sudah menentukan titik tujuannya, kemudian sehari-harinya kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar, yang mana mereka pun juga punya pemikiran dan pandangan yang berbeda dengan kita. Mereka sedang merintis usaha, merintis ini itu, akhirnya kita tergoda, sibuk ngurusin usaha, sibuk ngurusin bisnis. Akhirnya tujuan akhir kita sampai terlupakan. Maka dari sekarang pusatkan, ya, kita punya tujuan, yaitu tujuan kita adalah surga. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 185, kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3, go. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Bapak Ibu sekalian, bersyukur, ya, kita hari ini meskipun dengan banyak problematika yang sedang kita hadapi, yang sedang kita jalani, yang kita tadinya punya ambisi untuk mengembangkan usaha, untuk menjadi orang yang sukses, ingin dipandang, ingin dihormati, tapi ternyata Allah tegur. Ya, Allah tegur terhadap kita, akhirnya kita
mengikuti seminar Foundation of Faith ya. Kita ngerti, kita mulai sadar bahwa ternyata kita ini salah. Berbahagia, bersyukur ya. Karena di antara orang-orang yang berhutang, yang ikut seminar kemarin hanya 30 orang peserta. Padahal kalau kita mau cek nih di Kota Depok, hampir setiap rumah tangga itu punya hutang. Baik itu bapaknya, anaknya, tidak pernah terhitung oleh kita. Tapi kita semua yang mengikuti seminar kemarin, Allah pilih untuk mengikuti seminar. Artinya Allah itu masih sayang kepada kita. Allah pengen ngingetin, wahai Fulan, kamu sudah terlalu jauh. Kembalilah kepadaku. Allah ngingetin kepada kita. Kita hanya kembali ya. Siap kembali kepada Allah ya? Siap. Sudah saatnya kita kembali kepada. Nah, untuk bisa kembali kepada Allah, pasti ada tuntunannya. Ada caranya. Ya, kita kan udah pengen nih, ya Allah saya sadar ternyata selama ini saya salah. Ya Allah saya paham ternyata saya telah banyak berbuat dosa kepadamu. Sadar, kemudian kita ingin kembali kepada Allah. Lalu pasti timbul dalam pertanyaan kita, caranya gimana untuk kembali kepada Allah? Timbul pertanyaan seperti itu? Ya, kita buka. Yang tahu betul tentang kita, tentang manusia adalah Sang Pencipta. Karena yang membuat kita adalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga dengan kendaraan. Contohnya ya, kita punya mobil. Kalau setiap kita membeli mobil, maka kita juga akan disertakan manual booknya, panduan-panduannya untuk menghidupkan mesinnya. Kemudian kalau ada yang rusak diganti spare partnya seperti ini, gitu kan? Semua dijelaskan. Yang tahu tentang kondisi mobil itu adalah si pabriknya. Kalau keluaran Honda, maka yang tahu tentang mobil itu adalah Honda. Kalau Yamaha, yang tahu tentang motor tersebut adalah ya. Kalau tentang kita manusia yang tahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus kembali kepada mengikuti petunjuk Allah. Siapa yang paling tahu tentang mobil? Pabrik pembuatnya. Siapa yang paling tahu tentang manusia? Maka tentu adalah penciptanya. Apakah zat yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan dia maha luas lagi maha mengetahui? Quran surah Al-Mulk surah 67 ayat ke-14. Lalu apa aja yang perlu kita persiapkan untuk menempuh perjalanan hidup kita? Perjalanan hidup yang sebenarnya. Sejati lah. Kayaknya masih ingat FF kemarin ya. Kita akan menempuh kehidupan yang sebenarnya. Ada 3 esensi perjalanan menuju Allah. Yang pertama, kita butuh yang namanya cahaya agar bisa melihat jalan ya. Kemudian setelah kita punya cahaya ya, agar kita bisa tahu nih arah jalannya, jangan sampai kita nginjek duri, nginjek beling segala macam, maka kita butuh senter ya untuk menerangi jalan hidup kita. Kemudian kalau sudah diberi senter, kita masih perlu satu lagi yang namanya petunjuk atau navigasi ya. Karena nggak cukup kalau hanya punya senter jalan, kemudian bingung nih kiri apa kanan ini, maka kita perlu navigasi, perlu GPS, perlu map yang untuk mengarahkan kita supaya tidak kesasar ya. Sudah punya senter, sudah punya navigasi ya, GPS-nya. Karena GPS ini akan mengingatkan kita nanti ya, belok kiri, belok kanan gitu ya. Awas nyungsep, jangan belok rumah janda kayak gitu ya. Apakah ini sudah cukup? Wah, kayaknya yang di belakang tuh paling demen kalau ngomong kayak gitu ya. Setelah kita punya senter, kemudian kita juga punya cahaya, perjalanan yang kita tempuh tersebut, misalkan seperti tadi ya. Kalau kita berjalan, ada perjalanan waktu tempuhnya, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, ya kan? Tergantung perjalanan hidup kita. Ada satu lagi perlu, apa tuh? Kita perlu, ternyata kita nih, anggaplah perjalanan 1 jam, ternyata molor 1,5 jam. Apa? Bekal. Ya, kita perlu bekal, Bapak Ibu. Ya, nggak bisa kalau tanpa bekal. Karena kalau tanpa bekal, kita yang sudah punya senter, ya, kemudian kita punya navigasinya, ternyata di tengah perjalanan kita mengalami kehabisan bensin. Akhirnya perbekalan kita pun nggak kita bawa.
ujung-ujungnya tidak sampai kepada tujuan, kita tewas di perjalanan. Maka yang ketiga, wajib punya bekal agar mampu menyelesaikan perjalanan, ya. Nah, di Islam sudah menyediakan ketiga-tiganya. Asik apa asik? Asik. Ya, kita perlu yang namanya cahaya, perlu senter, perlu yang namanya navigasi, perlu lagi perbekalan. Mau cari kemana? Ternyata Islam sudah menyediakan semuanya. Tinggal kitanya mau ambil atau tidak. Ya. Yang pertama elemen cahaya, ya, cahaya perjalanan. Bayangkan berjalan di tengah kegelapan tanpa melihat jurang ataupun lubang. Ketika senter dinyalakan, apakah rintangan itu jadi hilang? Tidak, ya. Jurang dan batu masih ada, tetapi kini Anda tenang. Kita punya senter, jalan yang begitu gelap, begitu kenyalain senter, jurang, batu, apapun itu yang menghalangi kelihatan. Tapi kita tetap tenang. Walaupun tidak menghilangkan rintangan tersebut, tapi kita tetap tenang. Karena kita bisa menghindari, karena sudah ada cahaya, ya. Mana lagi? Tetapi kini Anda tenang karena bisa melihat dengan jelas. Nah, Islam bukan menghilangkan rintangan, tetapi menerangi kehidupan kita, ya. Di sini di Quran surah Al-Maidah, Allah menegaskan, ya, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Jadi ada di dalam Al-Quran, ya. Di sini kita akan banyak belajar, akan mengkaji tentang kehidupan kita supaya kita tidak mengalami kegelapan, ya. Kita mendapatkan cahaya untuk berjalan supaya jalan kita itu nggak nabrak sana, nggak nabrak sini. Ada lubang bisa kita hindari, ya. Kemudian alat yang kedua yaitu navigator adalah suatu keputusan. Kita sudah jalan, kita sudah punya saya, kemudian kita berjalan, kemudian navigasi akan memberikan peringatan kepada kita. Belok kanan, belok kanan. Belok kiri, belok kiri. Kita pasti akan mempunyai rasa tenang karena ada pemandunya, ya. Nah, di Islam GPS memiliki dua fungsi, mengarahkan ke tujuan dan memberikan peringatan jika salah. Kalau GPS-nya bilang belok kanan, kita udah terlanjur ngegas, kelewatan tuh. GPS pasti memberikan peringatan, ya. Ting tung. Atau salah Pak. Pak Rono pernah kayak gitu. Salah Pak Rono. Ya. Pasti GPS akan memberikan peringatan. Setelah itu kita akan diarahkan kembali, ya, diarahkan kembali supaya mengikuti rutenya agar sampai pada tujuan. Tenang kan, sudah ada cahaya, ada GPS juga. Dan di sini juga di GPS demikian pula Islam, ia menjelaskan rute yang halal, yang benar dan yang haram ataupun yang salah. Tanpanya manusia mungkin tetap bergerak cepat, tetapi tidak tahu apakah menuju keselamatan atau jurang kecelakaan. Bisa aja Bapak Ibu kita nggak usah pakai GPS, jalan-jalan aja terus. Bisa juga bergerak lebih cepat dari yang punya GPS, tapi kita nggak pernah tahu apakah bergeraknya cepat masuk rumah sakit, cepat masuk ke dalam kubur, ya, atau cepat sampai ke rumah. Kita nggak pernah tahu. Kalau mau aman, pakainya GPS, pakai navigasi, supaya dia akan memberikan peringatan kepada kita. Yang haram, yang salah gitu, ya. Kemudian yang benar ataupun yang halal. Di sini dalam Quran surah Al-Baqarah sudah diterangkan, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, kata Allah, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka. Jelas kan? Takbir! Masya Allah. Keren. Kalian langsung nengok nih. Siapa nih? Tenang. Ya. Lanjut, ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sudah saatnya kita mengkalibrasi ulang setiap aspek kehidupan kita, ya. Karena petunjuk Allah bukan hanya di atas sajadah, pelaku untuk mencari nafkah, bergaul, mendidik keluarga dan memimpin negara. Petunjuk Allah itu terhadap kita tidak hanya tentang ibadah kita terhadap Allah saja, bukan hanya untuk puasa saja, tidak berlaku hanya untuk sholat saja, bukan hanya untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Banyak sekali hukumnya, ya. Ada yang namanya hablum minallah, kemudian hablum min nafsi, kemudian hablum
minannas, dan ketiganya ada di dalam Islam semua. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, mau siap belajar di Trasti? Ya. Berapa persen? 100%. 100% ya. Kemudian di dalam surah A'rad juga, ya, Allah juga menjelaskan ketika kita istiqamah di atas jalannya, hati akan menemukan ketenangan yang sejati. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Inilah esensi kebahagiaan yang sebenarnya, ya. Kemudian yang ketiga, bekal kehidupan. Kita sudah menyiapkan yang namanya tadi apa? Yang pertama, cahaya ataupun senter. Kemudian yang kedua, kita sudah menyiapkan yang namanya navigasi. Cukup dua itu? Belum cukup. Maka untuk menempuh perjalanan tersebut, kita masih punya satu lagi yang harus kita persiapkan, yaitu bekal. Apa bekalnya? Mendaki gunung tidak cukup hanya membawa lampu dan kompas. Tanpa bekal, Anda akan mati di tengah jalan. Di sini diilustrasikan, kalau kita mendaki sebuah gunung, ya, kemudian kita terlambat di tengah-tengahnya. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita punya jabatan di sana, kemudian kita juga punya banyak uang. Apakah berlaku di tengah-tengah gunung, di tengah hutan seperti ini? Tidak berlaku, ya. Kemudian, lalu apa bekal perjalanan menuju Allah? Bukan uang, bukan juga rumah ataupun jabatan. Kekayaan itu tidak berlaku di hadapan Allah. Allah tidak butuh itu semuanya. Yang Allah butuhkan apa? Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Taat menjalankan perintah Allah 100% dan taat meninggalkan seluruh larangan Allah 100%. Takwa, ya. Nah, inilah filter kematian yang tersisa, ya. Kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya, ya, kecuali 3 perkara, ya. Yang pertama, keluarga, kemudian harta, kemudian amal. Nah, kita coba cek satu-satu nih. Keluarga mau nggak ngikutin kita? Misalkan nih, suaminya meninggal gitu, ya. Kemudian si istri itu waktu hidup mereka itu berjanji hidup semati, cinta sejati gitu, ya. Ketika suaminya meninggal, saya mau tanya nih, istrinya mau masuk juga nggak? Enggak. Ya. Nggak mau istrinya ikut, ya. Jadi bukan cinta sejati itu namanya. Kemudian apalagi ini? Harta. Harta yang sudah kita bangun, sudah bikin rupa kesuksesan kita, kebahagiaan kita, bisnis kita yang melambung, yang banyak sekali, mau kita bawa ke kuburan juga? Boleh, bisa. Kita tinggalkan semuanya Bapak Ibu, ya. Kemudian apalagi? Amal. Hanya satu yang kita bawa, yaitu amal tentang kehidupan kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Kalau sudah seperti ini, gimana nih? Sudah tergambarkan apa yang harus kita lakukan mulai saat ini? Perbanyak amal kebaikan, ya. Berdakwah. Karena begini Bapak Ibu, ya, kita itu gimana ya jelasin, saya agak ngejelimet nih, karena kalau kita mengharapkan anak-anak untuk mendoakan kita, ya, seberapa kuat sih anak-anak akan mendoakan kita kalaupun mereka lagi ingat sama kita untuk mendoakan orang tuanya? Kemudian apalagi harta. Sudah berapa banyak harta kita yang kita sedekahkan, yang kita korbankan di jalan Allah ini? Nggak begitu banyak juga. Kemudian yang paling mudah, yang paling gampang adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Yang punya kemungkinan itu untuk kita setelah kita meninggal nanti, kita itu ingin dialiri terus pahala, yaitu ilmu yang bermanfaat. Meskipun kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, insya Allah apabila ada orang yang terus mengamalkan ilmu yang pernah kita ajari, disitulah pahala akan mengalir terus ke kita, ya. Nah, di sini kita akan belajar dari kisahnya Mus'ab bin Umair, ya. Mus'ab bin Umair, ada yang kenal dengan Mus'ab bin Umair?
Ada, kenal di mana nih? Nah, Mus'ab bin Umair adalah seorang pangeran di kota Mekah ya. Jauh sebelum masuk Islam, Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang paling kaya, yang paling tampan di kota Mekah. Pakaiannya paling mahal, parfumnya paling harum, kemewahannya masyhur saat itu. Dan segala keinginannya dipenuhi oleh ibunya. Ia memiliki segala yang dianggap dunia sebagai bekal. Jadi jauh Mus'ab bin Umair ini sebelum mengenal Islam, dia adalah pemuda yang kaya raya. Segala macam kemewahan dan kemegahan dunia ini ada pada dia. Parfumnya, bajunya, ya kemudian sepatunya itu diimpor dari Yaman. Semua kemewahan dan fasilitas dunia ini tidak ada yang bisa menandinginya. Dia adalah pemuda yang kaya, yang tampan. Bahkan suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Rasulullah menjelaskan tentang ciri-ciri fisik penduduk surga. Lalu yang kebayang oleh para sahabat tersebut, ciri-ciri fisik tersebut ternyata ada pada Mus'ab bin Umair. Dan parfumnya Bapak Ibu sekalian, kalau Mus'ab bin Umair itu melewati sebuah tempat, orang-orang di sekitar akan langsung notice, tahu pasti Mus'ab bin Umair baru saja melewati tempat ini. Karena keharuman dari parfumnya itu masih tertinggal. Padahal orangnya sudah 60-100 meter udah hilang. Tapi parfumnya masih tertinggal. Saking wanginya pemuda tersebut. Ya. Kemudian titik baliknya Mus'ab bin Umair menemukan sebuah nilai yang sejati. Jauh sebelum mengenal Islam ya, di masa awal kenabiannya, Rasulullah SAW berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Meskipun dengan cara sembunyi-sembunyi, ternyata kabar tentang Rasulullah SAW ini dan tentang agama Islam ini pun tersebar di kota Mekah. Ya, tersebar di kota Mekah, lalu sampai pula ke telinganya Mus'ab bin Umair. Akhirnya dengan cara sembunyi-sembunyi, Mus'ab bin Umair ini pun mendatangi Rasulullah SAW di Darul Arqam atau di rumahnya Arqam. Sampai di sana, Mus'ab bin Umair mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang telah dibacakan oleh Rasulullah. Seketika itu, Mus'ab bin Umair merasakan ketenangan, merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Saat itu pula, Mus'ab bin Umair langsung menyatakan keislamannya di pertemuannya yang pertama kepada Rasulullah SAW. Namun setelah itu Mus'ab bin Umair tahu banget ya, tahu betul bahwa ibunya yang paling keras, dan dia sangat yakin bahwa ibunya akan sangat marah kepadanya kalau tahu ternyata Mus'ab bin Umair telah memeluk agama Islam. Akhirnya Mus'ab bin Umair pun menyembunyikan tentang keislamannya. Namun pada suatu ketika tanpa disengaja, Utsman bin Tolhah ya, salah satu pengurus atau pembantu dari ibunya, mendapati Mus'ab bin Umair sedang melaksanakan sholat. Lalu kemudian berita tersebut sampailah kepada ibunya Mus'ab bin Umair. Tidak lama kemudian Mus'ab bin Umair pun pulang ke rumahnya. Dan dia pun sangat terkejut dan kaget. Ternyata di rumah Mus'ab bin Umair sudah banyak sekali orang-orang berkumpul yang akan menghakiminya. Kemudian ibunya datang dan sangat marah sekali dengan Mus'ab bin Umair. Dan dia hendak menampar anaknya. Dan namun ketika saat ibunya hendak menampar Mus'ab bin Umair, tiba-tiba tangan itu pun langsung lumpuh. Luar biasa pertolongan Allah ya. Namun tidak sampai di situ saja, ibunya yang sangat marah, sangat kesal dan kecewa terhadap Mus'ab bin Umair. Lalu dia pun menyuruh para pengurusnya, para pembantunya untuk mengurung Mus'ab bin Umair di sudut ruangan yang sangat kecil. Lalu semua dan seluruh fasilitas Mus'ab bin Umair ini dicabut oleh ibunya. Dia tidak lagi difasilitasi dengan kekayaan, tidak lagi difasilitasi dengan kemewahan. Semua kemewahan-kemewahan itu dicabut semuanya. Dan dia dikurung di tempat yang sangat kecil.
dan diberikan pakaian yang kasar, kain burdah. Hari demi hari Mus'ab bin Umair lewati, dia jalani terus. Ibunya berharap dengan tekanan-tekanan tersebut, dia berharap agar Mus'ab bin Umair ini mau kembali lagi kepada agamanya yang sebelumnya. Namun meskipun dengan penuh tekanan, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Mus'ab bin Umair semakin kuat berpegang teguh terhadap agama Allah. Dia tidak pedulikan tentang harta, dia tidak pedulikan tentang kemegahan dan kemewahan dunia. Itu semua ia tinggalkan. Lalu kemudian, tidak lama kemudian dia mendengar tentang kabar bahwa kaum muslimin akan pergi ke Habasyah. Sampailah kabar itu ke telinganya Mus'ab bin Umair. Akhirnya dengan segala macam cara, dengan kecerdasannya, Mus'ab bin Umair pun berhasil keluar dari kurungan tersebut. Dia nyusul ke Habasyah. Sampai di sana, tubuhnya yang begitu kurus, kulitnya yang sudah mulai kasar, rambutnya yang sudah gimbal keras, dan kulitnya sudah mulai menghitam. Ketemu dengan Rasulullah, lalu Allah pernah mengenangnya. Aku tidak pernah melihat seorang pun di kota Mekah yang lebih rapih rambutnya, yang paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain dari Mus'ab bin Umair. Rasul pun merasakan sangat bangga terhadap Mus'ab bin Umair. Tapi saat itu dia melihat Mus'ab bin Umair, semua kekayaan, kemewahan, dan seluruh fasilitas yang diberikan oleh ibunya, kekayaan itu semua ditinggalkan hanya demi menggapai ridhonya Allah, karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu sekalian? Kita sibuk mengejar dunia, kita sibuk memperkaya diri kita sibuk mengurusin dunia kita, ingin dipandang mulia, ingin dipandang, dihormati, dan disegani oleh umat manusia, bukan di hadapan Allah. Berbeda sekali dengan Mus'ab bin Umair. Semua ditinggalkan kekayaannya demi mendapatkan ridhonya Allah, dan dia tahu tujuan akhirnya adalah surga. Maka ia korbankan seluruh fasilitas dan kemewahan dunia ini hanya untuk mendapatkan surga yang telah Allah janjikan padanya. Di situ Mus'ab bin Umair terus belajar tentang Islam, Dia sangat tertarik sekali dan dia ingin menjadi seorang dai yang pertama di Islam. Lalu suatu hari Zubair bin Al-Awwam mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya di Masjid Quba. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan kain burdah, jenis kain yang kasar, yang tidak menutupi tubuhnya secara utuh. Orang-orang pun menunduk, lalu ia mendekat dan mengucapkan salam. Mereka menjawab salamnya, lalu Nabi SAW memuji dan mengatakan hal yang baik-baik tentangnya. Dan beliau bersabda, sungguh aku melihat Mus'ab tatkala bersama kedua orang tuanya di Mekah. Keduanya memuliakan dia dan memberinya berbagai macam fasilitas dan kenikmatan. Tidak ada pemuda-pemuda Quraisy yang semisal dengan dirinya. Setelah itu, ia tinggalkan semua itu demi menggapai ridho Allah dan menolong Rasulnya. Kebayang sama kita Bapak Ibu sekalian, Mus'ab bin Umair yang hidupnya mewah, fasilitasnya ada, kelengkapannya semua serba ada, karena dia adalah seorang anak yang sangat disayangi oleh ibunya. Tapi itu semua ia tinggalkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Saat datang di Madinah, Mus'ab tinggal di tempat As'ad bin Zurarah. Di sana dia mengajarkan dan mendakwahkan Islam kepada penduduk negeri tersebut, termasuk tokoh utama di Madinah semisal Sa'ad bin Mu'az. Saat memiliki kesan yang mendalam terhadap Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, dan apa yang ia ucapkan, kata Sa'ad, demi Allah, dari wajahnya sungguh kami telah mengetahui kemuliaan Islam sebelum ia berbicara tentang Islam, tentang kemuliaan dan kemudahannya. Mus'ab bin Umair sangat cinta dan sangat ingin sekali berdakwah. Lalu As'ad bin Zurarah mendatangi Rasulullah, ya Rasul, kirimkanlah satu orang untuk berdakwah di kota Madinah. Lalu
Rasul pun mengutus Mus'ab bin Umair. Sampai di sana Mus'ab bin Umair pun bersategi, dia mulai berdakwah dan bahkan dia adalah seorang dai yang pertama di Islam untuk menyebarkan Islam. Bahkan Islam yang sampai hari ini sampai pada kita itu tidak terlepas dari perjuangannya Mus'ab bin Umair. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, begitu banyak pahala yang mengalir ke Mus'ab bin Umair meskipun dia sudah tiada. Ia tukarkan kebahagiaan dunia, ia tinggalkan kenikmatan dunia hanya untuk menggapai ridha Allah. Syahidnya Mus'ab di perang Uhud. Nabi SAW berkata kepada jasad Mus'ab, sungguh aku melihatmu ketika di Mekah, tidak ada seorang pun yang lebih baik pakaiannya dan rapih penampilannya daripada engkau. Dan engkau rambutmu kusut dan pakaianmu kain burda. Tak sehelai pun kain untuk kafan yang menutupi jasadnya kecuali sehelai burda. Andainya ditaruh di atas kepala, maka terbukalah kedua kakinya. Dan sebaliknya, bila ditutup ke kakinya, terbukalah kepalanya. Sehingga Rasulullah bersabda, tutuplah ke bagian kepala dan kakinya tutupi dengan rumput gidir. Bapak Ibu sekalian, saat perang di Uhud, Mus'ab bin Umair ditugaskan untuk memegang panji Islam. Panji Islam adalah suatu simbol kebesaran dan semangatnya para kaum muslimin. Di tengah perang yang berkecamuk itu, pasukan kaum muslimin mulai terdesak. Karena ada beberapa pasukan yang mengabaikan perintahnya Rasulullah SAW. Akhirnya pasukan kaum muslimin mulai terdesak. Pada saat itu Rasulullah sudah dikepung oleh pasukan kaum Quraisy. Kemudian di saat yang bersamaan Mus'ab bin Umair melihat itu semuanya. Mus'ab mulai masuk dan mencoba untuk mengambil alih perhatian pasukan kaum Quraisy yang sedang mendesak dan ingin membunuh Rasul. Dia mengangkat panji Islam yang setinggi-tingginya dan bertakbir, Allahu Akbar. Lalu dia masuk ke dalam pasukan kaum Quraisy sambil berteriak mengangkat panji Islam itu setinggi-tingginya. Dia berteriak di sana agar mengambil alih perhatian pasukan kaum Quraisy supaya tidak menyerang Rasulullah SAW. Ia korbankan tidak hanya untuk dunia, tidak hanya kemewahan dunia saja, bahkan jiwa dan raganya pun ia korbankan untuk agama ini. Dia berteriak masuk ke tengah-tengah pasukan kaum Quraisy, Ahadun ahad. Pangeran Mekah itu pun masuk ke sana. Karena melihat panji Islam yang tinggi, pasukan kaum Quraisy pun akhirnya mereka fokusnya berganti. Dia mendatangi Mus'ab bin Umair. Salah satunya adalah Ibnu Qami'ah. Lalu dia datang menyerang Mus'ab bin Umair dan ditebaslah tangan kanan Mus'ab bin Umair. Tangan Mus'ab bin Umair yang sebelah kanan pun terputus, Bapak Ibu sekalian. Dengan cepat Mus'ab bin Umair langsung menyambar panji Islam itu dengan tangan kirinya. Dan dia kembali berteriak untuk menyemangati pasukan kaum muslimin. Ahadun ahad. Bapak Ibu sekalian, begitu kerasnya perjuangan Mus'ab bin Umair. Meskipun tangan kanannya sudah terputus, dengan sisa-sisa kekuatannya yang ada pada dirinya, dia masih punya tangan satu lagi, tangan kiri. Dia gunakan juga untuk mengangkat panji Islam itu dan diangkat setinggi-tingginya. Namun Ibnu Qami'ah pun tidak tinggal diam. Dia langsung datang lagi dan mendepas tangan kirinya Mus'ab bin Umair. Tangan itu pun terputus. Dengan kekuatan dan sisa lengan yang ada di tubuhnya Mus'ab bin Umair, panji Islam pun langsung dirangkul dengan Mus'ab bin Umair. Dan teriakan Mus'ab bin Umair sudah mulai lirih. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Sampai di situ Ibnu Qami'ah pun tidak tinggal diam. Dia mengambil tombaknya dan langsung menusuk Mus'ab bin Umair.
Saking keras tombakan itu, tombak itu sampai patah dan setengahnya masuk ke dalam tubuh Mus'ab bin Umair. Saat itu juga Mus'ab bin Umair jatuh terlungkup dan panji Islam pun rubuh. Bapak Ibu sekalian, seorang Mus'ab bin Umair yang terkenal dengan kekayaannya, terkenal dengan kemewahannya, terkenal dengan seluruh fasilitas yang di dunia, ia korbankan semuanya demi membela agama Islam. Bahkan tidak sampai di situ, tidak hanya hartanya, bahkan raganya, tangannya rela terputus dua-duanya. Dan yang lebih mengenaskan lagi Bapak Ibu sekalian, tak selai pun kain kafan untuk menutupi jasadnya. Andai ditaruh di atas kepala, maka terbukalah kedua kakinya. Namun sebaliknya, bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya. Padahal sebelumnya dia adalah seorang pemuda yang kaya raya, yang memiliki seluruh fasilitas di dunia ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan kita Bapak Ibu sekalian? Kita yang sibuk terus mengejar kekayaan, kita yang sibuk terus mencari, ingin dihormati, ingin dipandang oleh manusia, ingin mulia di hadapan manusia, sangat berbanding terbalik dengan Mus'ab bin Umair yang sudah kaya, yang sudah punya seluruh harta kekayaan, malah ditinggalkan. Lalu di masa kemudian setelah umat Islam jaya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang sedang dihidangkan makanan mengenang Mus'ab bin Umair. Karena kita tahu ya, Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang kaya raya ya. Dia mengenang Mus'ab bin Umair yang telah wafat terbunuh, dan dia lebih baik dariku, tidak ada kain yang menutupi jasadnya kecuali sehelai burdah. Abdurrahman bin Auf pun menangis dan tidak sanggup menyantap makanan yang dihidangkan. Karena rasa ibanya, rasa sedihnya, padahal saat itu Abdurrahman bin Auf yang sedang berpuasa, kemudian mereka mengenang tentang Mus'ab bin Umair, dihidang dengan segala macam makanan, sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf pun tidak jadi untuk menyantap makanan tersebut. Di sini ada sebuah pelajaran yang sangat berharga Bapak Ibu untuk kita. Maka kuatkanlah iman kita, kuatkanlah hati kita, fokus pada tujuan akhir kita. Ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran dan kisah dari Mus'ab bin Umair ini akan menggugah, akan membuat hati kita semakin kuat tentang tujuan hidup kita yang sebenarnya. Baik. Antara kemuliaan di antara nafsu dan wahyu. Ya. Kemuliaan berdasarkan nafsu. Memang Bapak Ibu sekalian, kita itu pengen dimuliakan ya. Kita itu pengen ya dimuliakan oleh orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, sahabat kita ya. Tapi kemuliaan itu antara nafsu dan wahyu. Kemuliaan yang berdasarkan nafsu mencari kemuliaan melalui jalan maksiat kepadanya. Ini salah. Ya, jangan sampai kita ingin dihormati, ingin dimuliakan, akhirnya kita pakai nafsu kita memilih jalan yang salah. Ya, kita malah bermaksiat kepada Allah. Kemudian kemuliaan yang berdasarkan wahyu, mencari kemuliaan melalui jalan taat kepada Allah, ya. Kita baca sama ya. 1 2 3, go. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pengenal. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Nah, meskipun kita punya jabatan, berasal dari suku yang terhormat, dari darah biru, darah merah, darah kotor, apapun itu, ya, nggak ada urusan. Yang punya urusan adalah sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu, ya.
Jadilah manusia yang mulia di sisi Allah, walaupun kamu bukan siapa-siapa di hadapan Allah, di hadapan manusia. Ya, jadilah manusia yang mulia di sisi Allah, walaupun kamu bukan siapa-siapa di hadapan manusia. Bapak Ibu sekalian, meskipun kita manusia, meskipun kita seorang yang dianggap sama manusia itu, kita itu tidak punya apa-apa. Kita itu miskin. Saya itu nggak punya apa-apa. Terserah, bodoh amat, nggak ada urusan. Fokus kita adalah kita ingin dimuliakan oleh Allah. Ya, jangan terlalu sibuk dengan omongan tetangga, dengan omongan saudara kita. Ah, lu miskin, biarin, bodo amat, gak ada urusan. Ya. Mulai dari sekarang teman-teman ya, kita start mengokohkan hijrah kita. Ya, siap ya? Berapa persen? 100%. Mulai mengkaji Islam agar tahu cara yang benar dan taat beribadah kepadanya. Mulai belajar dari sekarang Bapak Ibu ya. Banyak sekali problem kita dalam kehidupan ini yang tidak ada, yang tidak pernah kita ketahui. Ternyata kita melakukan suatu perbuatan dosa, tapi kita tidak merasa tidak melakukannya. Kita telah melakukan riba, tapi kita menganggap itu biasa-biasa aja. Ya. Nah, jangan sampai kita merasa melakukan sesuatu yang baik, halal menurut kita, tapi justru tak menuai pahala sama sekali. Bahkan yang didapat malah dosa. Kita menganggap kita sudah puasa, sudah zakat, sudah sering tahajud, sudah sering duha, sudah sering berinfak, sedekah segala macam. Tapi ternyata uangnya dari riba. Ternyata kita bukan mendapatkan pahala, justru yang kita dapatkan dosa. Di malam hari kita berdoa, ya Allah, tolonglah saya, bermohon, bermunajat kepada Allah. Tapi siang harinya kita ajak Allah perang. Nauzubillah. Nah, untuk bisa tahu mana yang dosa, mana yang bermaksiat, maka kita harus siap bertolabul ilmi. Siap tolabul ilmi? Siap. Berapa persen? 100. Nah, di trust ini Bapak Ibu, kita itu banyak sekali program-program pembelajaran. Ada kelas basic ya, tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Duta. Di sini di kelas basic setiap hari Minggu. Nanti kita akan belajar. Ada 16 materi basic tentang pondasi keimanan. Lanjutan dari FOF kemarin. Di pembelajaran basic ini akan lebih rinci lagi. Kita akan belajar tentang makna qada dan qadar. Kita akan belajar tentang materi makna rezeki, makna tawakal, ya. Banyak sekali materi-materi yang akan kita dapatkan. Dan dengan materi-materi tersebut, insya Allah, sesulit apapun kehidupan kita yang saat ini kita jalani, kita sudah tahu obatnya. Kita sudah tahu kuncinya. Memang pada hakikatnya kita manusia sudah Allah bekali yang namanya naluri. Ya. Kita akan merasakan kegelisahan, kita akan merasakan kekhawatiran. Tapi apabila kita sudah tahu jawabannya, sudah ngerti caranya, maka naluri kekhawatiran kita, ketakutan kita bisa kita atasi. Karena kita sudah tahu dan yakin bahwa pertolongan itu ada ya. Nah, dakwah gabung bersama komunitas Trusty Islamic Consulting, dakwah berjamaah supaya kita mendapatkan pahala yang banyak. Kalau kita berdakwahnya sendiri, dakwahnya cuma satu orang, tapi kalau kita dakwahnya berjamaah, insya Allah mendapatkan pahala yang berjamaah juga. Bapak Ibu sekalian, sekuat apapun pondasi Anda, sekuat apapun iman Anda, apalagi Anda yang sudah mengikuti seminar Foundation of Faith kemarin, kalau Anda tidak berjamaah, saya yakin Anda tidak akan pernah kuat. Mengapa demikian? Karena sudah pernah ada alumni kita, setelah mengikuti seminar, lalu dia menghilang. Saat mengikuti seminar, dia benar-benar sadar, dia benar-benar tobat, tidak mau lagi mengulangi kesalahannya. Tapi pada kenyataannya, setelah dia keluar, setelah dia jauh dari kita, 1 bulan, 2 bulan kemudian, dia tidak ada kabar. Kemudian tiba-tiba saya sendiri orangnya mendapatkan SMS, mendapatkan WA dari Desi, dari pinjol, bahwa saudara si Fulan tolong ingatkan kepadanya, hutangnya tolong dibayar dengan jumlah sekian-sekian. Ternyata si Fulan mengulangi kembali. Nauzubillahi min zalik ya. Kita jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Godaan di luar sana sangat kuat sekali. Meskipun pondasi keimanan Anda kuat,
Di sana itu jauh lebih kejam lagi godaannya. Apalagi saat ini teman-teman coba lihat. Ketika kita buka handphone, baik itu medsos ataupun pemberitaan ya, iklan tentang pinjol itu seliweran. Dasar kan ya. Coba kita mau belanja aja, yang tadi harganya misalkan anggaplah 200.000, tapi langsung di bawahnya ada notif ya, dengan pay later harganya dapat diskon. Ya kan, ada potongan harga. Kalau kita nggak kuat, tergoda lagi itu. Udah dikasih potongan, boleh nyicil lagi. Enak kan? Gampang kan? Gak mau lagi ya. Udah siap ya, siap hijrah ya, 100% ya. Masya Allah. Dakwah berjamaah ya. Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, go. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. 1, 2, 3, go. Baca lagi. Masih ada yang bercanda-candain ayat Al-Quran. Ayo, 1, 2, 3, go. Terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Allah menegaskan di dalam Quran surah Ali Imran. Kamu umat Islam. Siapa yang umat Islam? Saya, kita ya. Adalah umat terbaik. Siapa yang dibilang umat terbaik? Kita. Yang ngomong siapa? Bapak Ibu sekalian, coba pikirin ya. Kita kalau mendapat penghargaan dari wali kota aja deh ya. Misalkan Pak Surono lagi, yang lain Bang Jaa ada. Bang Jaa ya dipanggil ya sama Pak Wali Kotanya. Dia adalah siswa terbaik di Kota Depok. Bangga nggak? Bangga. Kalau perlu dipasang status ya. 3 hari 3 malam ya. Kalau perlu kerabatnya, saudaranya, semua orang-orang yang dikenal oleh Bang Jaa tahu bahwa Bang Jaa barusan mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Depok. Bangga ya kita ya. Senang ya. Wah, bukan main. Apalagi kalau yang memberikan penghargaan tersebut adalah seorang gubernur atau seorang menteri atau mungkin presiden. 40 hari 40 malam nggak kita hapus kali status WA-nya ya. Kalau perlu udah diupload di IG, upload juga di TikTok, upload juga di Facebook. Semua medsos harus tahu bahwa saya sudah pernah mendapatkan penghargaan dari presiden. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang memberikan anak itu penghargaan adalah Allah, kenapa kita nggak ngerasa bangga sama sekali di sini, Bapak Ibu? Kenapa kita merasa biasa-biasa saja? Allah melabeli kita umat yang terbaik. Harusnya kita lebih bangga lagi. Ya, tapi kita masih biasa-biasa saja. Kita malah lebih ingin dianggap atau dihargai oleh manusia yang punya jabatan, yang punya kekayaan, yang dipandang. Sedangkan Allah yang menciptakan kita, memberikan penghargaan lebih dari itu semua. Bangga menjadi umat Islam ya? Bangga. Ya. Siap berdakwah? Ya. Kita lanjut. Muhasar nih. Muhasar ya, ntar ya. Nah, dari sini kita mulai ya. Kita simpulkan titik keberangkatan Anda ya. Jadikanlah yang pertama, jadikanlah surga sebagai tujuan akhir perjalanan. Sudah cukup Bapak Ibu ya. Kita kemarin bergelut dengan hutang riba, bergelut dengan bisnis yang bikin kacau pikiran kita. Dari sekarang kita sudah mulai memetakan tujuan akhir hidup kita yang sebenarnya. Tujuan akhir hidup kita yang sebenarnya adalah surga. Kemudian yang kedua, jadikan Islam sebagai penerang dan navigasi keputusan harian kita. Sering-sering belajar membaca Al-Quran, kemudian bertalabul ilmi, supaya kita mendapatkan sebuah penerangan, agar kita tidak lagi tersesat seperti kemarin ya. Kemudian yang ketiga, jadikanlah takwa sebagai satu-satunya bekal setelah kematian kita. Insya Allah dengan iman dan takwa yang ada pada diri kita, sisa-sisa hidup kita ya, meskipun saat ini kita sudah mulai mengalami kebangkrutan dan segala macam apapun persoalan dunia ini, selagi kita masih hidup, insya Allah
Allah punya rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kita rencanakan ya. Kemudian, nah habis Bapak Ibu, selesai jam 4 ya. Siap untuk berdakwah bersama Trusty? Berapa persen? Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair kami ucapkan kepada pesantren yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Untuk sesi selanjutnya yaitu kita istirahat ya untuk sholat asar dan insya Allah ada makanan kecil di luar sana gitu ya. Mari kita sama-sama untuk istirahat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu salatnya ada di lantai 2, untuk bapak-bapak nanti ada di ruangan sini. Lagi